Orang yang memiliki pola pikir bertumbuh pasti itu akan menjadi informasi bagi kita dan kita jadikan refleksi dan umpan balik supaya kita bisa berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat hari ini? Mana semangatmu? Yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersenang-senang. Ada tiga dulu. Yang pertama adalah siapa kita? Jawabannya apa? Pengawas bebas. Oke. Terus di mana kita? Di Mana di sini? Di BPKB. Kemudian yang ketiga, untuk apa kita? Belajar. Oke, baik, senang-senang dan belajar bersama. Terus dia bingung. siapa kita? Di mana kita? Untuk apa kita? Oke Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah belajar mengenai pemetaan pola pikir bertumbuh. Nah, untuk berikutnya, karena nanti materinya ini sambung menyambung sehingga kita terjadi pemahaman yang sama dan terus maka saya akan lebih fokus ke perubahan antara pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Namun sebelumnya dari proses pembelajaran atau alur yang nanti akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini adalah tujuan pembelajaran materi diskusi dan refleksi. Itu adalah gambaran nanti kita dalam pertemuan kali ini. Saya lanjutkan yang pertama adalah perkenalan. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat gambar ini apa yang ada di pemikiran panjenengan semuanya? Nama saya sudah aktif di Pramuka dan sekarang saya aktif di kepramukaan Para yaitu kesuatu-suatan dan tempat kerja saya di Dikpora Kabupaten sebagai pengamat SD. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami dasar pemikiran tentang pentingnya pola pikir. Nanti kita fokus bagaimana kita membedakan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset serta cara mengimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai pengawas itu tentu kita tahu sendiri di berbagai macam satuan pendidikan binaan kita itu banyak sekali teman-teman kepala sekolah atau guru yang nyaman di zonanya. Nah, di sini kita akan mengubah. Apabila di suatu tempat satuan pendidikan kita itu banyak teman-teman yang nyaman dengan zonanya, yaitu berada dalam pola pikir tetap, nanti bagaimana kita akan merubah menjadi pola pikir bertumbuh. Mengutip dari pernyataan Mendikbud RI Bapak Abdul Kopri bahwa kalau orang berpikir dengan mindset, maka sedikit masalah yang dihadapi akan banyak memunculkan solusi yang baik. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah bahwa semua permasalahan itu ada jalan keluarnya. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu, latar belakang dari pemikiran ini adalah menurut hasil survei Mindset oleh PISA pada tahun 2018, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki
0% murid yang growth mindset. Di bawah 40%, yang mana 29% nomor 3 dari bawah. Nah, kita sebagai pengawas bagaimana meningkatkan angka ini dari PTT menjadi growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi murid itu ketika mempunyai pola pikir bertumbuh itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil akademik di sebuah negara. Paham maksudnya gitu? Ketika murid kita mempunyai pola pikir yang bertumbuh bagaimana kita maju, maka hasil akademik di suatu negara itu nanti akan terus bertambah dan meningkat. Nah, pertama saya akan mengajak Bapak Ibu mendalami tentang pola atau konsep pola pikir bertumbuh. Ada 3 bagian Bapak Ibu. 3 bagian ini adalah yang pertama ada tulisan pola pikir, tindakan dan hasil. Saya ingin meminta pendapat dari panjenengan. Apakah pendapat Bapak Ibu mengenai alur bagian yang saya tadi? Siapa yang bisa memulai video saya, Pak? Iya. Jadi menurut saya Pak ya, Ya, Pak Adi Jari. namanya dulu Pak Joko Aktif ya. Pak Joko nggak ada Jokonya Pak Adi Jari. Pak Adi Jari. Jadi sebelum orang bertindak itu kan berpikir dulu. Nah, sebelum dan ternyata dari hasil berpikir itu ada polanya. Bercabang juga. Yang satu bisa bertumbuh, yang satu bisa tetap. Nah, saya juga sampai sekarang belum tahu yang tumbuh bercabang, yang tumbuh tetap tidak tahu. Nah, dari pola pikir ini nanti menghasilkan tindakan, Pak. Dari tindakan nanti akan menghasilkan sebuah tindakan begitu. Seperti itu, Pak. Jadi hasil itu dari tindakan itu awalnya dari pikiran dulu, begitu. Terima kasih. Dari perspektif sudut pandang Pak Adib bahwa pola pikir itu kita ada 2, yang mana pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Ketika orang mempunyai pola pikir tetap itu hasilnya seperti apa, dan ketika orang mempunyai pola pikir bertumbuh itu hasilnya akan seperti apa? Mungkin saya ingin meminta pendapat dari Bu Yanti barangkali. Monggo Bu Yanti. Ya, hasil dari tadi disampaikan pola pikir tetap itu namanya juga tetap berarti tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ya. Nah, jadi yang dipikirin ya itu aja. Cara itu kalau bahasa Jawa itu pokoknya ele-ele tok, sing dina-dina tok. Nah, kan. Sedangkan kalau pola pikir yang bertumbuh itu kita dari misal contohnya dari kita mengalami sebuah kegagalan itu bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kita ambil hikmahnya sehingga nanti itu bisa menjadikan motivasi untuk kita biar gimana ini caranya biar saya itu berhasil. Nah gitu. Jadi orang malah terus ngokro wah aku bodoh dan sebagainya, tapi itu menjadi pemicu diri kita sendiri. Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yanti. Baik, dari sudut pandang Pak Adib dan Bu Yanti bahwa pola pikir itu akan mempengaruhi tindakan seseorang. Ketika orang itu mempunyai pola pikir yang untuk bertumbuh yang positif, maka dia akan melakukan tindakan yang positif. Tapi ketika orang itu tidak mempunyai pola pikir yang positif atau mudah menyerah, maka dia akan tidak melakukan tindakan apa-apa. Dan hasilnya nanti bisa kita ketahui sendiri ketika orang tidak mempunyai semangat untuk bergerak, untuk membuat hal yang baru, maka dia akan tetap di tempat tidak menghasilkan sesuatu apapun. Setuju? Oke, kita teruskan kalau gitu. Selanjutnya ini ada segitiga, pola pikir lebih penting daripada keterampilan. Saya ingin pendapat lagi dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memulai dari ada segitiga ini menutup ada yang satu adalah pola pikir, kemudian ada keterampilan, dan yang ketiga ada alat. Makna dari berkata ini apa kira-kira? Yuk, siapa yang bisa memulai? Saya. Monggo silakan. Namanya Pak? Ya, nama saya Didik, Pak. Pak Didik, silakan Pak. Ya. Menurut saya, pola pikir itu mendasari semua keputusan dari
manusia. Keterampilan itu juga didasari oleh pola pikir. Pola pikir itu juga nanti akan mendasari alat di situ. Jadi dasar semua adalah pola pikir. Kalau pola pikirnya seperti ini, ya nanti apa yang akan dilakukan juga sesuai dengan pola pikirnya. Gitu Pak, sudah diatur. Mungkin dari yang lain punya input pada yang berbeda, mungkin Bu Asri. Bu Asri, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sudadi. Kalau kita lihat dari bagannya itu saja, itu dia paling dasar. Dia istilahnya menopang keterampilan dan alat. Jika pola pikirnya saja tidak kuat, berarti keterampilan atau alatnya itu juga tidak akan kuat seperti itu. Nah, dari disebutkan juga pola pikir ini kan yang istilahnya akan nanti mempengaruhi cara kita berbuat, cara kita melakukan sesuatu atau berpikir gitu, menghadapi suatu masalah yang di hadapan kita seperti itu. Jadi dia kayak intinya ya, menopang ya. Jadi kalau tidak ada itu pondasi ya, kalau pondasinya saja goyah, istilahnya tidak kuat, berarti ke atasnya pun juga tidak akan kuat. Jadi menghasilkan sesuatu yang juga lemah, seperti itu. Itu Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Asri dan Pak Diki. Makna dari bagian ini Bapak Ibu bisa kita tarik kesimpulan bahwa pola pikir itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Ketika kita mempunyai pola pikir yang positif, dengan masalah yang rumit sekalipun kita akan mendapatkan solusi yang sangat mudah. Tetapi ketika cara berpikir kita, pola pikir kita rumit, ketika ada masalah walaupun sederhana, maka solusi yang akan kita dapatkan adalah solusi yang paling rumit. Itu cara sederhananya seperti itu, Bapak. Kita lanjut. Nah, sekarang mengapa manusia berbeda? Perbedaan manusia ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, pola pikir sangat mempengaruhi hasil. Ketika orang mempunyai pola pikir positif, maka sangat mempengaruhi perilaku dan hasil kerja seseorang. Pola pikir atau mindset definisinya adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang sederhana, jenis-jenis pola pikir berbeda. Mungkin kita sebelum melaksanakan pelatihan kita masih dalam bayangan PKT atau pola pikir tetap, kemudian ada lagi pola pikir bertumbuh. Itu suatu hal yang kan. Saya sendiri kemarin pada hari Senin itu masih belum mempunyai pemahaman tentang apa sih kok ada pola pikir bertumbuh. Nah, di sini kita akan membedakan pola pikir itu ada dua, yaitu growth mindset dan phase mindset atau pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Gambarannya adalah pola pikir bertumbuh itu orang berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Artinya seorang itu membentuk pemikiran bahwa kita bisa berubah. Pola pikir tetap atau phase mindset, mereka berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa berubah dan ubah. Itu perbedaan yang mendasar. Nah, di sini ada beberapa gambar atau tahapan pola pikir tetap dan pola berpikir bertumbuh. Ada challenge, kemudian obstacle, effort, kritik, sukses, hasil. Bisa diterangkan Bapak Ibu dari challenge, kemudian obstacle, effort, kritik, sukses. Dari alur-alur perjalanan ini ada yang bisa menerangkan Bapak Ibu menurut gambar Bapak di mana? Silakan Bu dulu. Kuning room. Kuning room. Nama saya Asri, Pak. Asri room. Kami berdua dari Sragen Asri. Yaitu sebenarnya dari challenge, obstacle, effort, kritik sama sukses itu bagaimana pola pikir kita menghadapi
hal-hal tersebut, seperti tantangan, apakah kita akan menghindar, kalau pola pikirnya tetap kita akan menghindar, kalau pola pikir kita bertumbuh, kalau ada tantangan pasti kita akan terima dan kita akan cari solusinya bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut. Atau kalau misalnya ada rintangan di depan, obstacle itu, apakah kalau tetap pasti guru atau murid pasti akan menyerah di situ saja. Tapi kalau misalnya pola pikirnya bertumbuh, itu pasti akan bertahan, mengoptimalkan segala kemampuannya untuk menghalang dari semua rintangan yang ada. Kemudian bagaimana effort itu kan usaha yang harus diberikan. Kalau pola pikirnya tetap, kalau kita mau berusaha mungkin ada dana yang harus dikeluarkan, daripada mubazir, pola pikirnya tetap, udah mendingan gak usah aja. Tapi kalau misalnya pola pikirnya bertumbuh, itu kita jadikan sebuah peluang bagaimana tantangan-tantangan itu usahanya seperti apa supaya bisa meraih apa yang kita inginkan. Sementara untuk kritik ini seringkali diterima oleh siswa maupun guru ataupun kepala sekolah juga. Ketika kita mendapatkan kritik, kalau pola pikirnya tetap, itu pasti menjadi sebuah serangan bagi kita. Jadi mungkin bisa menjadi ngokro, semangatnya hilang, motivasinya hilang gitu, tidak mau lagi bekerja dengan baik. Tapi kalau kita menerima kritik sebagai orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, pasti itu akan menjadi informasi bagi kita dan kita jadikan refleksi dan umpan balik supaya kita bisa berbuat yang lebih baik. Kemudian kalau bagaimana yang terakhir itu melihat sukses dari orang lain. Ya, ini hal yang paling sulit. Kadang kita untuk bertepuk tangan pun kadang malas-malasan. Padahal kalau kita melihat sukses orang lain, kalau pola pikir kita tetap, itu bisa menjadi ancaman. Wah, mungkin guru itu sudah jadi calon kepala sekolah misalnya. Itu menjadi ancaman buat guru yang lain misalnya, atau orang murid kita, wah itu tadi dapat nilai 100, berarti ancaman buat saya. Gimana caranya saya mungkin menjegal atau membuat memfitnah atau yang lainnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau pola bicara kita bertumbuh, melihat hal seperti itu menjadi inspirasi bagi kita. Jadi bagaimana menjadi motivasi dan semangat kita supaya bisa sukses seperti orang lain atau bahkan lebih sukses dari orang-orang tersebut. Mungkin begitu mengenai pola pikir tetap dan bertumbuh dari hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Mungkin dari sudut pandang Bu Aceh ada yang ingin menambahkan mungkin dari sisi yang lain cara memandangnya. Oke, silakan. Saya Indah Pak. Indah. Pak. Setuju. Ya. Jadi ini kalau saya melihat, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Asri ya. Nah, itu ternyata di antara pola pikir yang tetap dan bertumbuh itu memang ini Pak, bertolak belakang. Artinya yang satu itu dia memang punya semangat untuk menerima segala resiko, sedangkan yang tetap itu memang cenderung menghindari. Nah, mungkin ini juga sejalan dengan yang kita hadapi sebagai dalam tugas kita sebagai seorang pengajar. Mungkin itu Pak. Bagaimana kita membangkitkan? Nah betul, menjadi PR juga tuh yang tadi disampaikan di sesi yang pertama itu searah gitu. Searah. Oke, terima kasih. Baik, bisa kita simpulkan bahwa pola pikir tetap dan bertumbuh itu sangat erat hubungannya dengan pola pikir. Menghadapi permasalahan yang sama itu dari sudut pandang mereka sudah berbeda. Menghadapi tantangan, ketika orang berpikir tetap itu menghindar, sebuah tantangan menghindar. Tetapi ketika kita punya pola pikir yang bertumbuh, bagaimana kita cara mengatasi tantangan tersebut. Kemudian ketika ada tantangan, menyerah, jadi rasa melawan popong itu tidak boleh kok. Tapi ketika orang mau pikir bertumbuh, tantangan itu kan bisa kita hindari atau kita cari solusinya bagaimana kita melewati itu. Kemudian ada upaya. Nah, orang wis menyerah ya wis untuk apa sih buang energi pas ora hasil. Nah, cara pandang yang berpikirnya bertumbuh berbeda. Kita harus upaya. Ada kalimat yang menyatakan hasil tidak apa namanya? Tidak mengkhianati proses itu. Kemudian melihat sukses orang lain. Ketika Pak Adib misalnya mendapat penghargaan tingkat nasional berprestasi,
Alhamdulillah. Jadi saya malah tidak melihat itu dari sisi ancaman bagi saya. Justru saya karena punya teman yang dekat yang berhasil memperoleh penghargaan, saya punya niat untuk bagaimana saya bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Pak Adib. Oke. Ini Bapak Ibu, kita nanti ada diskusi. Kita akan membuat peta bagaimana pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ya, nanti kita diskusi bagaimana pertama kita membuat sebuah konsep. Selanjutnya, ya nanti Bapak Ibu membuat kelompok, kemudian masing-masing kelompok membuat konsep seperti ini. Ada yang pertama konsep intinya adalah pola pikir bertumbuh, kemudian ada 4 cabang Bapak Ibu. Perbedaan antara PPT dan PPB, kemudian definisi PPB, kemudian mengapa PPB itu penting, kemudian perbedaan PPT dan PPB. Nanti kita diskusikan bersama melalui kelompok. Kemudian di setiap cabang itu nanti panjenengan buat kriteria lagi, buat sebuah informasi mana yang termasuk dalam kategori PPT dan kategori PBB. Oke. Dari hasil diskusi itu, ya, kita bisa simpulkan bagaimana pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh itu. Pola pikir belajar cara mengenali suara PPT yang pertama tadi, yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian kita menyadari bahwa masing-masing permasalahan itu kita mempunyai pilihan atau solusi. Kemudian kita berbicara lagi, ketika kita menemukan sebuah solusi, maka disitulah kita berada pada posisi pola pikir yang bertumbuh. Dan ketika pemikiran kita berubah, mindset kita sudah positif, maka kita akan melakukan sesuatu yang baru tersebut dengan optimis. Baik Bapak Ibu, ini adalah ada beberapa perbedaan bagaimana kita merubah pola pikir tetap dan bertumbuh menjadi pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Ini ada beberapa contoh kalimat positif yang bisa kita ambil. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini saya ingin merefleksi Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Setelah singkat monggo disampaikan. Ya, Pak Adib, silakan. Yang pertama, tanpa kita sadari Pak, kita itu setelah kegiatan ini tahu ternyata kita berada di posisi pola pikir yang mana. Ya, sebelumnya memang kita banyak pola pikir tetap ya. Ketika ada perubahan-perubahan, hal-hal baru kita cenderung menolak atau menghindar, ya, atau menganggap sebuah ancaman. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya mulai membuka pikiran bahwa ternyata kita harus bertumbuh untuk menerima, menyesuaikan, dan menganggap sebuah ancaman, merubah ancaman itu menjadi inspirasi buat kemajuan kita. Oke, terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk merubah PPT menjadi PBB pada diri Bapak Ibu sendiri? Saya Pak. Silakan. Yang jelas kita harus punya berani mengambil peluang-peluang yang ada Pak, dan tidak stuck terhadap hal-hal yang baru. Kita terus mencoba terus. Oke, terima kasih. Yang terakhir, apabila ada tantangan apa sih yang panjenengan kira-kira hadapi pada diri panjenengan sendiri, kemudian bagaimana cara melewati tantangan itu? Monggo silakan, jika tepat. Silakan. Betul, silakan. Mungkin nanti pastinya di manusia itu pasti muncul kekhawatiran itu ya Pak, selalu memang selalu di manusia pikiran negatif itu kurang daripada pikiran positif. Tapi setelah mendapatkan paparan dari Pak Adib, saya menjadi semakin yakin bahwa memang pikiran kedepannya itu memang kita tuh punya dua pilihan Pak, mau mencoba atau mau memilih menyerah dan berhenti. Semoga saya istiqomah bisa untuk selalu tetap memilih untuk mencoba. Iya. Kedepannya bagaimana? Saya akan menjadi yang selalu berpikiran positif. Oke, terima kasih. Betul, terima kasih.
Baik Bapak Ibu, itulah sedikit materi dari saya mengenai bagaimana kita merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh sehingga kita tidak menjadi seorang pengabaikan tetap dan bisa menjadi seorang yang selalu membuat pembaruan. Terima kasih atas segala kekurangan.